Baik, peserta didik pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas khususnya di eee, anak kelas 11 yaitu materi mengenai bagaimana cara pembuatan dasar website gitu ya, baik di e-commerce maupun, menggunakan yang lainnya gitu ya. Nah, untuk anak kelas 11 ya, Bapak ucapkan selamat, pagi gitu ya. Untuk, pertemuan kali ini, bagaimana cara pembuatan dasar menggunakan, Notepad gitu ya, penggunaan, aplikasi yang bersifatnya Google membantu kita mengerjakan bagaimana pembuatan situs e-commerce-nya bisa sampai jadi gitu ya. Pada kesempatan kali ini nanti peserta didik jangan lupa mengisi absensinya, kemudian tugasnya jangan lupa dikumpulkan gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, ini yang kita kerjakan pada hari ini adalah bagaimana cara pembuatannya di misalnya seperti ini ada beberapa materi pembuatan untuk HTML-nya bagaimana gitu ya. Dan kamu harus ingat ada namanya form atau tax-nya nanti. Karena saya di anak kelas 11 BDP menggunakan buku yang ini, anak kelas 11 gitu ya. Menggunakan buku yang ini di anak kelas 11. Jadi buku LKS-nya sementara belum saya pakai itu untuk mengerjakan tugas peserta didik nantinya gitu ya. Baik, kalau sudah kita kembali ke sini ya. Yang harus kamu ingat bagaimana cara pembuatan untuk HTML-nya ya. Di sini bisa saya perbesar ya. Nah, ini bisa kamu lihat di sini ya. Untuk peserta didik bisa melihat untuk tampilan bagaimana cara pembuat form HTML-nya di sini. Karena saya mengambil materinya ada beberapa di media internet gitu ya. Jadi kita bisa membuatnya atau mengunggahnya juga nanti bisa ya. Ini tampilan-tampilan yang akan kita kerjakan di anak kelas 11 ya. Saya akan jelaskan secara detail bagaimana cara pembuatannya nanti ya. Ini peserta didik harus membuat ini nanti tugasnya gitu ya. Sampai hasil jadinya seperti ini. Nah, di kolom yang halaman ini nih. Nah, ya, untuk membuat formnya gitu ya. Ini formnya seperti apa nanti kita akan buat belajar sama-sama gitu ya. Nah, kalau udah jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini udah saya buat formnya, ini formatnya dan segala macam nanti akan saya bagikan ke peserta didik gitu ya di anak kelas 11 BDP. Ini saya akan size-nya akan saya naikkan dulu seperti ini. Nah, ini udah jadi tampilannya ya. SMK Budi Luhur Sintang gitu. Ini boleh kita edit ganti karena saya sudah menggunakan aplikasi yang di sini ya. Jadi itu udah bisa. Nah, ini akan berubah nanti udah jadi gitu ya ini. Tampilannya harus sama seperti ini nantinya untuk peserta didik ya. Nah, untuk loginnya. Nah, ini kalau diperbesar nanti juga susah. Seperti ini aja ya. Agar peserta didik bisa melihatnya. Ini yang link akan saya bagikan ke peserta didik ya. Link ini. Bagaimana di sini ada pembuatannya di sini ya, caranya gitu ya. Baik, kalau udah kita langsung ke materi gitu ya. Nah, untuk penjelasan materinya, ya, yang pertama harus kamu ingat ya, untuk pembuatan untuk input HTML-nya seperti apa gitu ya. Nah, form merupakan tempat penginputan data ya, di mana proses oleh sistem nanti akan diproses ya. Bagaimana cara pembuatan login-nya, untuk komennya, user dan segala macamnya itu ya. Nah, untuk membuatnya penginputan datanya ya, kamu bisa menggunakan PHP, MySQL juga boleh, JavaScript juga boleh gitu ya, nggak ada masalah. Ini media untuk menyediakan di internet juga banyak gitu ya. Nah, di sini ya kan kamu gunakan itu membuat formnya. Lihat tanda tax ini ya, lebih dari atau kurang dari itu ya. Nah, kemudian di dalamnya berisi ada input, teks yang area gitu ya. Ya, kemudian teks taranya atau teks gitu ya, area gitu ya. Optionnya, selectnya seperti apa gitu. Kemudian untuk form itu sendiri atau tax ya, untuk formnya, dalam tax atau form gitu, dibutuhkan beberapa atribut untuk memprosesnya. Data yang akan dikirim itu biasanya berupa nilai yang nanti akan kamu kirim ke beberapa alamat gitu ya. Kemudian halamannya untuk memprosesnya kamu bisa melihat keduanya nantinya gitu ya, atribut yang kita kerjakan. Ada method sini ya. Kemudian penjelasannya kamu bisa lihat bawah sini ya. Nah, atau get false-nya ya. Ada prompt untuk pembuatan ini, kamu harus menggunakan namanya notepad seperti ini juga boleh. Ini notepad ya, ataupun menggunakan notepad yang seperti ini saya punya. Nah, ini ya, notepad ini. Ini notepad C++ juga bisa kamu gunakan seperti ini ya. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini ya. Karena datanya terjadi seperti ini, maka kita akan buat nantinya apakah sama gitu ya. Langkah yang pertama, kamu harus menyediakan folder dulu di mana untuk letak penyimpanannya gitu ya, untuk peserta didik ya. Nah, nama ini nanti boleh kita kopikan seperti ini. Ini bisa kita copy paste gini, kopikan ke sini. Seperti ini juga langsung bisa jadi gitu ya. Nah, input ini jangan sampai hilang nanti taksnya. Ya.
Nah, biasa kalau udah jadi, nanti peserta didik jangan lupa ya, penginputannya harus benar, ya. Formnya, task inputnya, ya. Nah, kemudian task input merupakan task yang digunakan dalam proses pengisian, ya. Baik private datanya, di sini ada kejelasannya semua, sini ya, ada semua di sini. Nah, ini bisa kamu lihat nantinya. Nah, task input itu biasanya digunakan untuk pengisian, ya. Task outputnya ini biasa memiliki banyak yang bisa digunakan, misalnya isian tag, password, ya, text boxnya, ribbon boxnya seperti apa gitu ya. Kemudian sampai task inputnya jadi gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kamu ingat tag inputnya. Ya, untuk kategorinya yang pertama task input type atau text-nya, tab input passwordnya, kemudian ada input type-nya juga, submit-nya seperti apa gitu. Ini udah ada penjelasannya semua saat detail, jadi saya nggak terlalu jelaskan dulu. Karena tadi menggunakan data ini, nah, kalau pahami pembuatan seperti ini agak susah nantinya, maka kita sama-sama belajar pembuatannya ya. Nah, berikutnya ada task untuk teks areanya seperti apa gitu nantinya. Itu merupakan ya fungsinya untuk menginput teks atau tulisan yang kita ketik gitu ya. Nah, karena ini merupakan program CSS, ini bisa kamu lihat nanti contohnya. Nah, ini teks area itu isian pesan kita gitu ya. Nah, kemudian nanti task selection untuk apa gitu ya. Nah, ini merupakan untuk memilih data yang sudah disediakan. Misal klik select option dan segala macamnya ya. Nah, ini untuk alamat dan segala macamnya. Boleh sintang, kalbar gitu, boleh, nggak ada masalah gitu ya. Atribut name-nya, di sini harus pelan-pelan nanti peserta didik harus melihatnya ya. Penggunaan data seperti ini. Kalau untuk name-nya nanti, itu digunakan untuk membuat data proses gitu ya. Seperti ini contoh yang di bawah. Nah, ini juga banyak ini data ini. Data ini boleh kita kopikan nantinya, kita copy paste seperti biasa gitu ya. Nah, ini datanya seperti ini, contohnya, sampel dulu ya. Nanti sampai hasilnya seperti ini. Nah, untuk pertanyaan silahkan mencobanya nanti gitu ya. Ini tugas kita ya. Nah, kalau udah, karena saya udah punya ya, saya menggunakan langsung dari sini, ini program ya. Tampilan ini bisa kita gunakan untuk membuat program seperti apa gitu ya. Nah, untuk di halaman yang pertama di sini HTML, ini CSS seperti apa gitu. Untuk CSS seperti ini biasanya ini menggunakan background ya. Untuk body itu background biasanya. Background yang tampilannya warnanya seperti ini di sini sama ini gitu ya. Nah, nanti tampilan seperti ini ya. Nah, nanti kalau udah jadi, peserta didik boleh mengcopy pastekan ini. Nanti saya akan bagian file ini ke peserta didik gitu ya. Yang pastinya kamu harus punya email dulu. Yang belum untuk informasi yang ke email saya tadi nggak bisa dapat nantinya. Ya. Ini harus kamu isikan nantinya. Ini banyak media yang menyediakannya. Ya. Nah, untuk program seperti ini, untuk menampilkan tulisan-tulisan seperti ini di internet dan segala macamnya, ketika mau login di websitenya kamu gitu ya. Nah, ini karena tidak bisa, makanya tidak perlu dipusingkan gitu ya, karena ini kita masih mencoba pembuatan dasarnya dulu. Nah nanti untuk peserta didik ya. Nah, ini desain logo yang pertama di sini. Nah, ini. Nanti kamu akan merubahnya. Teks ini kita kopikan dulu dari sini gitu ya. Nah, kopikan. Ini kita kopikan ke notepad yang seperti ini ya. Ini saya hapus dulu. Gitu ya. Nah, seperti ini kita copy pastekan. Nanti kita save, jangan lupa foldernya, jangan lupa formatnya menggunakan HTML atau CSS gitu biasanya ya. Nah, ini boleh kita ganti, boleh, nggak ada masalah gitu ya. Nah, nanti kalau sudah itu kita ganti sama-sama gitu ya. Kalau udah kita save, jangan lupa, cuma harus diisi dulu. Nah, ini saya ganti dulu gitu ya. Saya ganti dengan SMK Budi Luhur Sintang gitu ya. Nah, pengetikannya jangan lupa tanda dan ininya saya gantikan. Kalau kamu punya website silahkan ganti gitu linknya ya. Linknya silahkan ganti, tapi kamu harus punya linknya dulu. Misalnya alamat link kita apa kemarin gitu ya. Ini saya ganti gini aja. Nah, seperti ini saya menggantikannya. Nanti jangan lupa save ya. Karena perintah di sini kamu harus ingat. Nah, ini di save nantinya. Ya. Di save buat folder jangan lupa ya. Atau kita kopikan sini juga boleh. Nah, ini kita ganti dulu. Menggunakan di sini juga boleh gitu ya. Menggunakan ini juga boleh, nggak ada masalah. Ini saya simpan dulu filenya. Yang pertama ini harus kita simpan dulu. Ini ya. Nah, ini linknya otomatis karena dia udah jadi, makanya dia langsung seperti ini gitu ya. Karena saya nggak punya link, maka saya boleh menggunakan data saya ini, boleh gitu. Nggak ada masalah. Ini saya kopikan aja.
Karena link ini tidak aktif, maka ini tidak akan tampil nanti biasanya seperti itu. Nah, saya ganti seperti ini gitu ya. Nah, nanti kalau untuk pertanyaan udah jadi, silahkan nanti di-save, jangan lupa gitu ya. Cuma karena ini kita akan tidak menge-save-nya, jadi saya close saja ini. Tidak saya save gitu ya. Nah, ini akan saya save biasanya. Nah, kalau udah jadi ya, tampilannya jangan lupa di-save menggunakan formatnya seperti ini gini. Gini ya. Kita copy pastekan. Oh, minta maaf ya belum. File ini gitu ya. Nah, kita kopikan ke notepad kita gitu ya. Di sebelah sini. Kita copy paste gini seperti biasa, masukkan di sini gitu ya. Dengan ini ya formatnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, karena saya akan memindahkan folder baru, maka saya akan buat baru di sini foldernya. Gitu ya. Klik new folder aja. Ini saya buat BDP 11. Namanya ini kita ganti ya. BDP titik CSS juga boleh gitu ya. Biasanya kita menggunakan HTML biasanya. Seperti ini. Di sini yang nyimpannya ya. Nah, udah jadi. Ya. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya kamu akan menggunakan CSS juga boleh. Ya. Nah, kalau udah di sini jangan kita buang dulu ya, kita akan lihat dulu hasilnya seperti apa. Ya. Ada dua program ini menggunakan HTML di sini. Ya. Ini menggunakan untuk body-nya, artinya penggunaan tampilan seperti yang samping sini gitu ya. Nah, kalau sudah saya akan rubah sini tampilannya biar ini berubah gitu ya tulisan ini. Di sini. Saya ganti. Udah selesai ya. Nah, ini udah berubah. Tunggu prosesnya. Kita boleh edit di sini. Nah, boleh seperti itu gitu ya. Ini akan berubah. Ini kan saya rubah juga ini. Kalau kamu punya email boleh masukkan email gitu ya. Seperti ini. Ini karena kamu punya email. Ya, ini saya pakai email saya dulu. Saya akan coba gitu ya. Kalau dia berhasil berarti dia mau berubah. Bisa seperti itu. Ini kan berubah nantinya. Nah, udah. Ya. Email kita gitu ya. Ini boleh kita pakai untuk penggunaan data seperti ini. Nah, tampilannya udah seperti ini biasanya. Ya. Nah, kemudian nanti berikutnya kalau udah jadi ya. Untuk pembuatan HTML-nya ini tidak boleh kamu buang dulu. Ini kamu save dulu ya. Save menggunakan file yang udah ada tadi ya. Nah, kalau sudah kita akan melihat hasilnya seperti ini. Nah, nanti Pertadidik harus bisa membuat tampilan ini agar lebih menarik gitu ya. Ini logonya dan segala macam gitu ya. Nah, nanti Pertadidik boleh menggunakan data-data seperti ini ya. Nah, maka kalau udah ini PR-nya kalian nanti. Ini PR-nya. Ini script yang atas ini boleh kamu copy pastekan ya. Nah, ini. Ini saya tidak terlalu detail karena di anak kelas 11 itu karena kita masih mencoba dulu gitu ya. Salah enggak apa ya. Nah, nanti Pertadidik silahkan melihat data ini, silahkan hubungi di grup kita gitu ya. Nah, nanti kalau sudah jadi, Pertadidik bisa melihat tampilan-tampilan yang seperti ini. Ya. Ini kegunaannya apa, dasarnya apa, maka kamu dan kelas 11 boleh pinjam buku Bapak yang seperti ini. Silahkan datang ke sekolah nantinya ya. Nah, untuk berikutnya, maka Pertadidik akan menginput beberapa data di sini, misalnya nilai, nama, dan segala macam gitu ya. Ini saya buat cuma ada 2 form aja di sini ya. Nah, nanti di sini
Kamu akan buat nama, alamat, password, jenis kelamin gitu ya. Kemudian bahasa program yang akan dipilih gitu ya, atau jurusan nih, saya pilihnya jurusan di sini. Ya, kemudian kotak alamat kota gitu ya, atau alamat kecamatan biasa atau alamat desa kamu gitu ya. Nah, di sini kita akan melihatnya seperti apa nantinya formnya. Seperti ini ya, ini kita input aja masukkan gitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, tampilannya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Ini boleh kita ganti, boleh silahkan nggak ada masalah gitu ya. Ini saya ganti. Gitu ya. Apabila tanda merah berarti dia bermasalah, biasanya di sini ada centang merah atau apa gitu ya. Nah, nanti pertadi kalau jadi ya, silahkan mencoba program seperti ini. Ya, ini boleh kamu hapus, boleh. Gitu ya, dengan program yang contohnya banyak sekali versinya ya. Nah, di sini saya sudah punya programnya karena saya sudah ada gitu ya. Sudah saya buat kemarin. Saya akan cari dulu programnya seperti di Blockchain CSS ini. Tampilannya ini ya. Ada beberapa jenis di sini. Ya, ini akan kamu copy pastekan biasanya. Contohnya nanti kan tampilan seperti ini, klik kanan aja untuk membukanya. Ya. Open with nantinya, klik di sini. Kita akan tunggu proses seperti apa gitu ya. Nah, ini tampilan lama. Ya, ini tampilan contoh yang lama. Ya, yang dia punya itu seperti itu, saya juga lihat. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Ya, karena saya menggunakan Google, maka dia minta update seperti itu, jadi saya tidak yes-kan gitu ya. Nah, nanti untuk pertadidik silakan mencoba ini di rumah, pelan-pelan dulu. Kalau nggak bisa silakan datang ke sekolah untuk anak kelas 11 gitu ya. Karena untuk membuat tampilannya nggak sembarangan juga, kita tunggu prosesnya gitu ya. Cara kerjanya, mindahkan gambarnya seperti apa. Nanti saya akan ajarkan dari awal gitu. Nah, ini udah jadi tampilan seperti ini ketika kita login gitu ya. Ini tampilan yang udah kita buat tadi dengan program yang pertama gitu ya. Nanti boleh kamu rubah dengan data kamu seperti ini juga boleh. Karena ada data seperti ini maka saya akan save tadi ya. Maka akan seperti ini ya. Nah, ini yang udah terbaru yang saya buat gitu ya. Jadi ini berubah menjadi tampilannya seperti ini. Nah, karena tadi ini berbeda kan, ini berbeda. Sekarang di sini ini menggunakan data yang lama. Maka tampilannya akan seperti ini biasanya. Filenya di mana letaknya gitu ya. Ini di mana? Ini nanti boleh kamu rubah gitu ya, boleh, nggak ada masalah. Nah, nanti kalau udah untuk pertadidik silahkan membuat itu ada nanti tugas akan bagikan gitu ya. Silahkan pertadidik membuat tugasnya seperti itu dan kerjakan sebaik mungkin. Apabila tidak bisa silahkan tanya, datang ke sekolah gitu ya, temui bapak di jam-jam sekolah gitu ya. Kemudian kalau di hari Minggu ya kita libur gitu ya. Nah, kemudian silakan nanti datang mulai dari hari Senin atau hari Sabtu besok gitu ya, boleh datang ke sekolah temui bapak. Bagaimana cara pembuatan HTML-nya yang sederhana dulu, jangan yang terlalu yang mewah gitu ya. Nah, nanti kalau udah jadi, kamu pelajari ini dulu pelan-pelan ya. Karena ini dia punya link ya. Link ini untuk belajar aja, ini sebagai dasar aja. Ini apa sih gunanya input ini gitu ya. Text area ini apa gunanya ya. Kemudian select ini untuk apa? Ini udah ada semua pengertiannya di sini. Jadi pertadi bisa melihatnya di internet, itu banyak beredar gitu ya. Nah, kalau ini kan ini alamat ini akan saya bagikan untuk peserta didik. Ini bisa untuk kamu mengeditnya karena fasilitasnya lengkap di sini ini. Kalau pembuatannya maka peserta didik harus bisa mengerti bahasa Inggris juga dulu. Istilahnya yang dasar aja. Ini apa sih kalau pengertian ini gitu ya. Kalau untuk border, header apa gitu ya. Kalau color ada image, repage-nya, attachment-nya, session-nya seperti apa, peletakannya gitu ya. Kemudian box Excel-nya seperti apa nantinya gitu ya. Kemudian ada berapa fitur-fitur nih banyak di sini. Ini biasa digunakan untuk membuat CSS biasanya, ya. Template-nya seperti apa gitu. Ini untuk template-nya ada di sini caranya. Kalau kamu klik ini bisa ada tulisan program di sini ya. Biasanya kita tunggu prosesnya dulu. Ini tergantung jaringan. Kalau jaringannya lancar ya agak cepat biasa prosesnya. Tulisan yang ada di sini gitu ya untuk mengeditnya. Nah, header folder ini artinya peletakan ini di mana gitu ya. Nah, contohnya kalau kuis apa tampilannya kayak di internet, kalau kayak modalnya e-learning ini seperti apa sih gitu ya. Nah, ketika kamu login ke e-learning kan begini nih biasanya. Saya tampilkan dulu ya. E-learning. Oh, nggak ada. Saya boleh SMK gini aja. Biasanya ada.
Nah, untuk tampilan seperti ini nanti, ini juga menggunakan ada yang CSS, HTML juga ada. Nah, tampilan seperti ini kan kita login nantinya. Saya akan klik pilihnya satu di sini, fiturnya e-learning. Nah, di sini kita tunggu dulu prosesnya. Ini masih loading, gitu ya. Nah, klik di seperti ini. Nanti dia minta form untuk registrasi. Form seperti ini contohnya. Ya, ketika login, form ini seperti apa gitu ya. Nah, ini udah saya login nanti kan. Ya. Nanti kalau udah saya login, nanti Pertarik bisa melihatnya. Untuk tampilan untuk login seperti ini, maka kamu harus membuat versi ini gimana gitu ya. Untuk pembuatannya CSS seperti apa. Nah, nanti ini contoh halamannya, maka yang kamu kerjakan ketika tampilan seperti ini nih nggak mudah gitu ya. Jadi ternyata membuat satu tampilan ini susah benar. Nah, itu pasti menggunakan pembelajaran yang begitu proses panjang gitu ya. Kamu harus rajin juga. Ini ketika kamu mengetik alamat, inputnya, type-nya, spasinya, koma, dan segala macamnya harus benar ya. Kemudian ada beberapa sampel-sampel contoh seperti ini gitu ya. Ini kan saya ambil dari sini ya. Kan saya copy pastekan di sini. Saya coba tambah baru new. Kemudian kan saya save. Ya, kita save dulu. Jadi formatnya di sini saya buat folder baru lagi ya. Di sini saya nyimpannya. Ini Agus titik gitu ya. Formatnya nama kamu pakai titik HTML gitu ya. Nah, jangan lupa di save. Nah, ini akan hidup tampilan seperti ini. Kalau dia warna-warni seperti ini, dia benar. Cuma kalau ada tampilannya warna merah atau tanda seru atau apa gitu di nomor ini, itu berarti bermasalah gitu ya. Saya akan cari datanya yang sudah saya kopikan tadi gitu ya. Di video capture. Nah, ini dia. Saya akan open tampilannya. Apakah dia udah ada sama seperti ini. Jadi kalau udah kita klik kanan begini, biasanya dia akan muncul kalau dia normal ya. Saya kliknya di Google juga boleh. Nah, jadi udah jadi ini tampilannya. Ya, ini tampilan yang akan kamu kerjakan. Nah, nanti kalau untuk pembuatan lebarnya gimana Pak? Nanti kita akan buat lagi satu kolom atau tabel gitu ya. Nah, ini tampilannya nanti ini bisa diisikan dengan beberapa gambar, selipkan gambar di tampilan yang putih-putih seperti ini ya. Itu boleh ya. Karena tadi kita tidak menyisipkan gambar, gambar itu kamu harus buat nantinya seperti apa. Nah, ada beberapa di sini kamu harus isikan, misalnya apa gitu ya. Karena ini ada dua, saya buat sini ya. Nah, ini harus kita lihat dulu peletakannya di mana. Nah, sekarang kita pengen nambahkan gambar gimana gitu ya. Nah, kamu harus lihat dulu di sini letaknya, posisinya. Nah, di body biasanya ada di sini ya. Gambarnya seperti apa. Nah, ada beberapa contoh sampel di sini saya pernah lihat ya. Nah, ini untuk gambar gitu ya atau template-nya. Kita boleh menggunakan format seperti ini. Nah, ini sudah jadi tampilan seperti ini tadi ya. Ini tampilannya. Maka Pertarik cuma mengcopy pastekan yang tampilan seperti ini gitu ya. Biasanya kalau untuk menginput itu pakai body di sini. Ada body. Body itu artinya dia untuk menginput gambar itu dari mana gitu ya. File atau foldernya dari seperti apa. Nah, ini contoh tampilannya seperti ini ya. Nanti Pertarik silahkan mencoba ini di rumah ya. Karena ini saya menggunakan yang online maka dia otomatis seperti ini. Uji cobanya gitu ya. Nanti ini boleh kita konsol ini artinya dia melihat teks atau apa gitu boleh kita tambahkan di sini ya. Nah, ini boleh kita tambahkan. Kemudian kalau asset itu biasanya untuk penggunaan di sini untuk CSS biasanya. Ya. Nah, kemudian untuk comment-nya ini bisa tertera di sini gitu ya, kembali atau apa gitu. Nah, di sini kita pemilihan warnanya gitu ya. Nah, ini boleh kita rubah fontnya, logonya. Nah, ini boleh kita pakai cuma contoh. Kalau yang online itu langsung otomatis gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau untuk ini biasanya emblem ini kodenya dari sini tampilan seperti apa gitu ya. Nah, ini harus kamu ingat di sini ini banyak sekali. Ini harus kamu copy pastekan biasanya HTML ini. Ya. Untuk merubah tampilan login seperti ini gitu ya, warnanya gitu ya. Nah, ini kotak tampilan namanya biasa di sini. Ya. Nah, kalau pengen ekspor nanti silahkan ya pilih sendiri gitu ya. Saya akan coba dulu.
login aja. Saya akan coba, gitu ya. Kamu silakan cari akunnya mana yang paling kamu sukai, gitu ya. Kalau email saya menggunakan di sini, gitu ya. Email karena saya sudah punya, cukup pastikan ini, gitu ya. Nah, apakah dia bisa? Ya, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, kalau bermasalah seperti ini artinya linknya dia tidak jalan. Ya, error artinya dia bermasalah. Link ini nggak bagus gitu ya. Berarti nggak benar. Atau kamu boleh menggunakan data yang di samping sini, boleh menggunakan email dan segala macam gitu ya. Atau punya Twitter juga boleh gitu ya. Kalau belum punya silakan buat akun di sini gitu ya. Nah, akunnya silakan diisi seperti ini tampilan akunnya. Ini free. Silakan nanti Pak bisa membuat ini di rumah dengan cara yang mudah. Atau pakai email juga boleh, nggak ada masalah gitu ya. Kalau pakai email di sini kamu harus ingat namanya gitu ya. Nanti akan terkonfirmasi ke tempat kamu. Maka saya nggak isi, saya nggak perlu gitu ya. Karena saya udah punya. Jadi kita belajar kodenya seperti ini. Nah, dia kalau udah akan kembali seperti ini tampilannya. Ini kalau cara yang online. Ya. Nah, untuk membuat tampilan-tampilan seperti ini, kamu cukup menggunakan data ini aja gitu ya. Cuma untuk perkenalannya kamu harus ingat atribut name-nya untuk apa gitu ya, seperti ini. Gitu ya. Kemudian tag select-nya untuk apa gitu ya. Ini harus kamu ingat. Ini tidak mudah ini untuk peserta didiknya. Nah, kemudian teks untuk teks area untuk apa gitu ya. Nah, kemudian input type-nya, text box-nya, radionya, submit, password, dan teks. Nah, ini harus kamu ingat. Ada 5 tahapan ya untuk inputnya, untuk tagsnya itu ya. Nah, berikutnya, kalau udah tags input ini harus pelan-pelan dulu kamu lihat. Formnya untuk apa sih gitu ya. Ini kegunaan untuk apa gitu ya, formnya. Nah, maka nanti pertadi silakan ya login menggunakan data kamu atau cara pembuatannya seperti itu gitu ya. Nah, mungkin pertemuan kita hari ini cukup di situ dulu untuk membuat tampilan-tampilan seperti website seperti ini gitu ya. Tampilan loginnya seperti yang kayak tadi gitu ya. Nah, juga boleh ya. Nah, nanti pertadi silakan nanti untuk e-learningnya silakan ya. Materi dan tugasnya silakan dikerjakan untuk peserta didik ya. Sementara kalau untuk dari Bapak, nanti saya akan bagikan untuk pembuatannya di notepad-nya ke masing-masing nantinya ya, untuk di anak kelas 11 BDP ya. Maka nanti kamu harus siapkan ya, berapa bahan yang harus kamu buat. Nanti jangan lupa ketika kamu copy pastekan, linknya harus kamu ingat di mana letak linknya akan kamu buat gitu ya. Seperti di sini, ini udah saya buat, ada berapa gitu ya. Nah, link yang di sini ya. Ini agak susah pembuatannya seperti ini. Kamu harus ngambil gambarnya, simpan foldernya seperti apa gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bagaimana cara pembuatan CS tadi. Ada gambarnya gitu ya. Pertemuan berikutnya nanti berarti pelan-pelan cara pembuatannya. Gitu. Sementara kita bagaimana cara pembuatan dasar untuk bisa tampilan seperti ini gitu ya. Ini saya akan coba buka ini isinya apa gitu ya. Ini setahu saya ini notepad. Saya klik notepad dulu ini kayaknya. Indeks ini biasanya notepad. Pakai ini. Oke, gitu ya. Kita tunggu prosesnya tergantung spek atau laptop peserta didik gitu ya nantinya. Saya akan buka dulu open with. Saya lihat isinya apa gitu ya. Karena ini yang udah saya buat kemarin beberapa fitur-fitur untuk yang sederhana aja. Nah, ini tampilannya berarti belum jadi, dia harus online berarti gitu ya. Nah, nanti ini harus diperbaiki dulu berarti ya. Belum ada yang jadi. Cuma kalau tampilan pembuatan gambar segala macam video formatnya bisa mutar gitu ya. Maka berarti harus membuatnya secara pelan-pelan. Nah, untuk program seperti ini data-datanya jangan sampai hilang. Ya. Ini formnya untuk kita belajar. Ini boleh kamu edit nanti dia bisa berubah. Ini boleh kamu ganti bisa, nggak ada masalah. Pesan dan segala macam boleh kita ubah. Ya. Mungkin pradidik nanti bisa membuatnya di rumah, silahkan dicoba gitu ya cara pembuatannya. Oh ini seperti ini, ternyata susahnya gitu ya kalau mau belajar berprogram. Nah nanti pradidik silahkan ya menggunakan data kamu gitu ya. Ini juga boleh tampilan seperti ini juga silahkan. Nah gitu ya. Nah ini harus kamu buat karena ini online berarti kamu harus buat nantinya gitu itu. Ini HTML-nya untuk atasnya gitu ya. Kalau program ini langsung online, jadi pradidik bisa membuatnya gitu ya. Dari solusinya bisa langsung kamu rubah.
Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini untuk Didik ya, singkat aja. Jadi untuk perkenalan sementara karena materi kamu itu cuma bahas sepintas di buku ini ya. Nanti tugasnya akan saya bagikan, hasilnya seperti apa sih gitu program ini gitu ya. Nah, ini ada tugas kamu nanti akan saya bagikan. Silahkan menggunakan notepad-nya ya di rumah Didik. Boleh menggunakan handphone nggak Pak? Boleh, silahkan gitu ya. Maka nanti Didik silahkan membuatnya dengan kreasi tema sendiri gitu ya. Nah, kalau bisa membuat e-commerce, berarti kamu udah menggunakan media. Ya, karena kita langsung. Nah, sekarang kita pelan-pelan mendetail dulu dasar programnya membuat seperti itu gimana. Nah, inilah ya programnya dasarnya. Ya, agar dia tampilan di website seperti apa gitu ya. Menarik atau tidaknya. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini untuk anak kelas 11 BDP, kurang lebihnya minta maaf. Apabila ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan, minta maaf ya. Karena kita sama-sama belajar. Bapak ucapkan banyak terima kasih kesempatan yang sudah diberikan gitu ya untuk kita sama-sama sharing pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati anak kelas 11.